Oh, kayaknya bambunya sudah mati nih, barongannya kecil. Tapi kita ini sudah melihat satu bambu unik yang sudah saya lihat ini. Nah ini, walaupun kita cuma menemukan rumpun bambu yang sangat kecil ini, tapi tetap cocok dengan yang jadi angan saya. Pasti tempat ini akan memberikan suatu koleksi yang akan membuat kita oke nih. Ini kita tahap pertama sudah menemukan bambu yang bisa dibilang unik ya. Ini saudaraku, ini berada di dekat Gua Langgar. Ini sebagai oleh-oleh ini. Nah ini bambu unik dulur. Ini bisa dikatakan ini ada 3 ruas. Ada 3 ruas, ini bisa disebut bambu jangkung. Jadi tumpang sari jangkung ini. Nah ini tumpang sari jangkung. Tapi untuk kelanjutannya kita lihat ya dulu yang lain. Ternyata jauh-jauh kita ke sini, yang saya membayangkan bambunya itu rumpunnya seperti yang kita temu di bawah. Ternyata bambunya cuma 1 dapur ini, sekecil ini, tapi ini spektakuler.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami tim YouTuber Nur Muhammad sudah nyampe di desa mana Pak? Ini Pak? Desa Gerden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Kita sekarang berada di kaki Gunung Tanggul Asih yang berada di kota Puger ini, kita Gerden ini. Nah, kami ditemani bersama Cak Ropi sebagai petunjuk jalan. Kita akan naik gunung untuk membolang atau mencari bambu unik di tempat yang katanya sangat sakral, yaitu di dekat atau di atasnya Gua Langgar. Mari kita bolang, mari kita cari bambu unik untuk sebagai kelengkapan daripada koleksi. Monggo ikuti kami akan memanjat gunung, kami akan naik gunung untuk melakukan pembolangan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita akan memulai melakukan pendakian gunung. Kita berada di Gunung Tanggul Asih yang berada di kota Puger, Gerden ini. Kita ditemani Cak Ropi. Untuk naik gunung pada siang hari ini kita awali jam berapa kira-kira saya? Nah, Cak Ropi mengatakan sekarang kurang lebih jam 11 kita mulai mendaki gunung dalam keadaan terik. Matahari sangat cerah sekali ya. Kita akan naik Gunung Tanggul Asih. Yo, semangat dalam rangka untuk pembolangan atau mencari bambu unik yang berada di rumpun bambu yang tertanam atau tumbuh di atasnya Gua Langgar ini. Iyo Pak, sekajeng ini Bapak ini cari kayu nih. Oke, kayu munggah Pak. Boncengan Pak. Oh jenengan Pak. Oh, ini kenal sama Cak Ropi ini Bapak ini. Iya. Misi cari bambu unik Bapak. Oh iya. Oh. Garing. Tapi enten nggih? Nah, enten. Tentang belasih bro enten. Teng dhuwur nggih. Dhuwur niku. Sama gede nih. Ini kan mriko kalau Pak sampean. Nggih.
teko. Iya 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 iya. Ajak ketemu aja. Ya. Jodoh. Nggih. Ini temannya Cak Ropi Ini ini. atas dereng rumput teng mriki. Iya. Kalau ingin dilihat itu pabrik Singa Merah. Nah, itu pabrik Singa Merah yang sedang melakukan eksplorasi memproduk semen Singa Merah. Ya, Ini kan garing. itu posisi gunung yang digempur atau yang ditambang. Nggih. Monggo Pak, nderek boten. Monggo-monggo. Oh, monggo-monggo. Nggih. Monggo-monggo. Ternyata temannya Cak Ropi. Nah, kenal Cak Ropi. Pedamu gak mbok gawe ta? Lah mbok gawe tak tumpak ono. Ya wis, Cak Ropi disuruh bawa peda nggak mau. Oh, ini kan menanjak ke atas nih. Kalau nggak ada rimnya kurang jos, ini nggak berani. Ayo, Bapak cepet sampean. Ini kita ditemani Cak Ropi ini pada siang hari ini. Ini naiknya kurang lebih berapa kilo ini untuk nyampe ke Gua Langgar? Oh, dekat ya, nggak sampai ke puncak ya. Untuk rumpun bambu yang di atas itu di lokasi mana itu? Di lokasi puncak ya? Oh, Kak, maksudnya yang selain Gua Langgar. Oh, di puncak. Ya, untuk sementara kita akan menuju ke lokasi di mana Gua Langgar berada, dan di atas Gua Langgar itu ada satu rumpun bambu yang mungkin karena tempat tersebut disakralkan, termasuk tempat yang punya sejarah. Mudah-mudahan kita mendapatkan bambu yang unik sebagai bahan koleksi, sebagai bahan kenang-kenangan. Ya, ini bebatuan yang ada di sekitar jalan ini. Jalan ini dulu sengaja dibuat untuk sebagai akses mencari batu hitam ya. Untuk pencarian batu hitam. Jadi di atas ini banyak gua-gua buatan yang di situ diambil batu hitamnya. Kita langsung naik ke atas ini. Ini kurang lebih jam 11 ya. Sungguh luar biasa ini. Semangatnya ini untuk melakukan pembolangan ini. Napas sudah terngos-ngos ini karena dalam posisi naik gunung. Ini. Di sini sangat panas sekali karena terik matahari sangat langsung menempa ini, langsung menerpa kepala ini, karena di sini tumbuhan banyak yang meranggas, masih dalam keadaan kekurangan air. Ini kita berada di ketinggian Oh, yang tadi itu temannya Cak Ropi ternyata yang jaga gunung sini. Juru kunci ta? Oh, penjaga keamanan. Oh ya 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 ya. Kita langsung naik ke atas terus ini untuk menuju ke tempat yaitu Gua Langgar. Ini termasuk petualangan spektakuler ini. Kita akan membolang mencari bambu unik sebagai bahan koleksi di atas gunung. Ini bukan di ereng-ereng, ini di atas gunung Tanggul Asih yang berada di Kota Puger, Desa Genden Pak ya. Nah ini kita akan menuju ke sana, ke pundukan itu
di situ keponcolan itu ada Gua Langgar. Di atasnya Gua Langgar terdapat satu rumpun bambu, katanya bambu ori. Ini kalau ingin melihat gunung yang ditambang pabrik Singa Merah, yaitu itu yang ditambang. Itu jalannya untuk mengangkut hasil tambangan, dan pabriknya berada di sana. Ya, kurang kelihatan. Kita cari posisi lagi untuk melihat keberadaan pabrik untuk di atas. Ini Cak Ropi sudah ke atas ini. Cak Ropi sudah duluan ke atas. Rasanya sudah capek benar ini. Ini biasanya pakai sepeda motor mampu, tapi kondisi remnya kurang memadai, akhirnya kita memilih jalan kaki untuk keamanan. Kol buntet, delok. Ternyata Cak Ropi menemukan kol buntet di jalan ini. Oh iya, ini kol buntet ini. Ada kol buntet ini, kita menemukan kol buntet ini. Nih. Ya, ini kol buntet. Tapi biasanya sepasang ini biasanya. Biasanya sepasang biasa nih. Coba kita cari pasangannya. Ini kita membolang bambu unik, kita mendapatkan di jalan ini kol buntet ini. Biasanya kol buntet itu satu pasang biasanya. Ada laki-laki dan perempuannya. Ini kita temukan cuma satu ini. Berarti kurang satu ini. Ayo, kita tetap tujuan. Mungkin kalau jodohnya nanti bisa ngikut. Ya, kita menemukan kol buntet ini di tengah perjalanan pendakian untuk menuju ke Gua Langgar ini. Ada Gua Langgar ini? Hah? Oh, di sini Gua Langgar ini. Ya, kita akan menuju ke Gua Langgar. Ya, ayo. Kita akan mencari jalan untuk menuju ke Gua Langgar dulu, untuk melakukan istirahat dulu, Bung. Untuk melakukan istirahat sebentar. Karena ini terlalu terengah-engah. Ya, ini kol buntutnya ini jodohnya belum ada ini. Termasuk unik. Di dalam perjalanan kita sudah mendapatkan satu kol buntet yang bukan tujuan utama. Kita tujuannya adalah membolang bambu unik. Ya, kita akan naik untuk mencari jalan atau akses menuju ke Gua Langgar untuk melakukan istirahat terlebih dahulu, karena panasnya sudah luar biasa ini. Nih, kalau ingin melihat gunung yang ditambang Singa Merah, ya ini gunungnya. Nih. Nah, itu pabriknya Singa Merah. Nah, itu pabrik Singa Merah kelihatan dari atas. Nih, itu pabrik Singa Merah. Yang ditambang adalah yang sebelah situ. Termasuk bagian yang ini. Ini rencana juga akan ditambang semua ini. Ini. Itu Cak Ropi sudah di atas itu untuk menanti mencari akses untuk menuju ke Gua Langgar. Nah, ini itu pabrik Singa Merah. Tuh, yang warna merah itu pabrik Singa Merah yang memproduk semen Singa Merah. Ya, itu sekitarnya areal persawahan, areal pertanian yang berada di kota Jember ini. Nah, ini termasuk bagian daripada kota Jember yang berlokasi di kota Puger, Desa Gerden. Ya, ayo Cak Ropi, kita naik ke atas untuk menuju ke Gua Langgar. Jalannya mungkin agak sulit. Nah, ini Cak Ropi.
sedang melakukan pendakian ke atas. Untuk jalan agak sulit sedikit ini, itu sudah di atas Cak Ropi. Tinggal saya. Ya, saya akan mengikuti jejak Cak Ropi untuk naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kita akan naik seperti panjat tebing ini. Ya. Kita bawa kamera juga ini. Ya, berarti kita harus berpegangan dengan tangan satu. Alhamdulillah ini sudah akan nyampe. Nah. Ya, ini kita sudah naik dari jalur itu ke tebing ini. Itu Cak Ropi sudah nyampe di hampir nyampe di Gua Langgar. Nah, ini termasuk perjalanan spektakuler, pembolangan bambu unik di rumput bambu yang berada di tebing atau di atas Gua Langgar yang berada di Gunung Tanggulasi, Jember, Puger, Desa Gernden. Ya, ini suasana keadaan di sini sangat kering kerontang ini karena mungkin hujan terlambat untuk turun. Ya, ini lokasi keadaan yang berada di Gua Langgar. Ini gua yang disakralkan. Ini Gua Langgar yang dulu pernah kita kunjungi dalam rangka pencarian gua. Ini kondisi Gua Langgar. Ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di sini banyak lubang. Oh, itu banyak kotoran hewan sejenis luwak itu atau lingsang, itu mungkin masuk di dalam lubang-lubang ini untuk sebagai tempat tinggal. Selanjutnya kita akan menuju ke Gua Langgar. Ini gua yang berada di Gunung Tanggulasi, termasuk disakralkan ini lokasi ini. Nah, itu kondisi gunung yang ditambang oleh pabrik Singa Merah. Itu ada jalan yang putih, itu jalan dari atas untuk mobil mengangkut hasil tambangan, yaitu berupa batu yang dibuat sebagai bahan baku semen. Wah, itu pabrik Singa Merah sudah kelihatan dari atas ini. Nah, itu pabrik Singa Merah yang mengoperasikan diri pabrik sebagai pemroduk semen Singa Merah. Ya, sebenarnya kota Puger ini kaya sebenarnya, tapi sayang yang mengelola orang-orang luar negeri. Indonesia belum mampu untuk mengelola dengan sendirinya. Ya udah, kita belajar dari alam, kita ngaji dengan alam supaya kita bisa menghargai alam. Ya, ini pintu masuk untuk menuju ke Gua Langgar. Alhamdulillah, suasana sangat sejuk sekali, dulur. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di sini sangat sejuk sekali. Nah, karena barusan kita melakukan suatu naik gunung yang langsung diterpa sinar matahari, akhirnya terasa panas. Ini kita sedang berada di dalam Gua Langgar. Ini kita di bawah batu yang sebagai payung Gua Langgar. Suasana di sini sejuk sekali. Ini Gua Langgar ini. Ini Gua Langgar. Nah, ini suasana sangat tenang, sejuk, enjoy. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ini posisi yang berada di Gua Langgar, yang berada di Gunung Tanggulasi. Ya, ini ada batu yang pernak-pernik ini. Nah, itu pabrik Singa Merah, dan itu puncak daripada Gunung Gernden.
Tanggulasi Gunung Gamping. Ini kita akan lihat-lihat banyak sekali sesuatu hal yang nyeni, sesuatu hal yang sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, itu ada yang unik juga. Itu ada kayu yang tumbuh di sela-sela batu. Ya. Suasana sangat sejuk sekali. Kita istirahat dulu. Dan ini posisi sekitar Gua Langgar ini. Memang Allah Maha Kuasa menciptakan sesuatu hal yang indah secara alami kayak gini. Nah, ini kita langsung melihat-lihat sesuatu hal ciptaan Allah yang berada di Gua Langgar. Nah, ini sesuatu hal yang unik ini. Ini ada kayu yang menggantung, yang hidupnya cuma menempel pada batu ini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini termasuk gua yang disakralkan, gua yang dianggap keramat, dan gua yang dianggap wingit. Nah, untuk selanjutnya kita mau istirahat dulu. Ini ada akar yang menggantung ini. Sementara kita akan istirahat dulu, video kami jeda dulu. Untuk video pembolangan nanti akan kita lanjutkan kembali, karena ini keadaan sudah merasakan haus, ingin minum. Ya, kalau ingin melihat singa merah pabrik itu, pabrik singa merah yang sedang beroperasi. Itu Cak Robi sedang melakukan istirahat setelah melakukan naik gunung. Ya apa sih? Leren sih? Oh, istirahat dulu, ngombe dhisik. Minum dulu, dulur. Enggak, sudah haus. Suasana di sini sangat sejuk sekali dan dingin sekali. Kita istirahat dulu, video kami jeda dulu. Nah, untuk selanjutnya kami akan naik ke atas untuk mencari keberadaan rumpun bambu yang berada di atasnya Gua Langgar ini. Kita berada di Gua Langgar ini. Ini posisi batu di atasnya kita ini. Nah, ini Cak Robi sebagai petunjuk jalan ini. Nah, kita akan mengikuti Cak Robi selaku sebagai petunjuk jalan untuk naik ke atas untuk menuju ke rumpun bambu yang dianggap keramat. Karena kita akan mencari keberadaan bambu unik. Mudah-mudahan kita akan menemukan, karena kabarnya tadi bambunya itu sudah kering karena terlalu lama hujan, telat turun atau terlambat untuk turun. Yang penting kita sudah nyampe di sini dan kita tinggal untuk nyampe ke rumpun bambu dan melakukan pembolangan, dulur. Ayo, wis teko. Ya, kayaknya kita sudah nyampe. Kita minta izin kepada yang menunggu tempat ini. Kami izin untuk membolang, untuk mencari bambu unik. Ya, ini kita berada di ketinggian nih, dulur. Wah, itu. Ini perjalanan spektakuler ini. Ini kita berada di ketinggian, itu pabrik singa merah yang sedang beroperasi. Tuh. Ya, itu. Oh. Ndi barongannya, Breng? Oh, kayaknya bambunya sudah mati nih, barongannya kecil. Tapi kita ini sudah melihat satu bambu unik yang sudah saya lihat ini.
Nah ini walaupun kita cuma menemukan rumpun bambu yang sangat kecil ini, tapi tetap cocok dengan yang jadi angan saya. Pasti tempat ini akan memberikan suatu koleksi yang akan membuat kita oke nih. Ini kita tahap pertama sudah menemukan, sudah menemukan bambu yang bisa dibilang unik. Ya ini saudaraku, ini berada di dekat Gua Langgar. Ini sebagai oleh-oleh ini. Lah ini bambu unik dulur. Ini bisa dikatakan ini ada 3 ruas. Ada 3 ruas, ini bisa disebut bambu jangkung. Jadi tumpang sari jangkung ini. Nah ini tumpang sari jangkung. Tapi untuk kelanjutannya kita lihat ya dulu yang lain. Nah, ternyata jauh-jauh kita ke sini yang saya membayangkan bambunya itu rumpunnya seperti yang kita temui di bawah. Ternyata bambunya cuma 1 dapur ini, sekecil ini. Tapi ini spektakuler. Pada awalnya memang bambu ini sangat luar biasa besar ini. Tapi karena hujannya turunnya terlambat akhirnya mati. Kita cari yang lain. Ya, kita cari yang lain. Untuk tahap pertama sudah kita ketemukan bambu yang unik ini. Subhanallah, kita teliti lagi yang lain. Hah? Ya. Ya makanya kita teliti sisik. Kita teliti, kita cari keberadaan bambu unik. Subhanallah. Ini. Iya. Nah, ini berada di atas gunung ini. Kita harus serba hati-hati. Kita teliti. Mudah-mudahan kita masih menemukan beberapa bambu unik lagi. Nih, kita masih meneliti karena tempat-tempat yang kayak gini biasanya biasa terjadi keberadaan daripada bambu unik. Kita teliti satu demi satu nih dulur. Ya, karena ini lokasinya sangat sulit dulur. Video kita jeda dulu dulur ya. Ini saya nggak bergerak, ini sulit belakang depan ini sangat curam ini. Kami jeda dulu. Ya, kami lanjutkan kembali. Nah, ini kita menemukan bambu kering. Ini sebenarnya unik ini. Ini Badar Junjung Derajat ini. Ini bisa dikatakan Songgobuwono Badar Junjung Derajat ini. Ini dulur. Wah, ini super ini. Bagus ini sebenarnya, tapi ini kering, ini udah kapuk. Tapi masih bisa ini dibawa pulang untuk sebagai koleksi ini. Tapi ini sudah kapuk nih. Sayang udah kapuk ini. Lah ini. Tapi atasnya masih bisa dibawa ini. Lah. Ini tinggal ini yang masih bisa dibawa nih. Wah. Ini super ini. Songgobuwono ini. Nah, untuk selanjutnya kita cari lagi yang lain. Pembolangan bambu unik dimulai dulur. Ambil dulu ini.
Nah, ini putar giling. Nah, gak salah ih. Gak salah. Ini bambu buntet, Dulur. Uh, Ono buntet ono ini, Dulur. bolongan nih. Ini super ini. Ketoke saya gak ngono ya. Bikin dure buntet iki. Buntet kabeh. Ambil yang bisanya kita ambil ini. Wah. Nyantol lho ngene ya. Sing lor iki ya. Wah, ini, Dulur. Ini bambu buntet ini, Dulur. Nih, gak ada lubangnya ini, Dulur. Super. Ya. Bolong sak ya. Bolong. Iku ya. Iku sing es iku lho sak. Hmm. Ya. Lokasinya luar biasa kulitnya.
Untuk pengambilannya sangat sulit dulur. Untuk pengambilannya ini nggak saya video karena lokasinya sangat luar biasa sulit ini. Selanjutnya kita akan mencari sesuatu hal yang lain. Ini ternyata di sini tuh bambu yang tumbuh di sini walaupun ini kecil, ini tanpa ada lubangnya dulur, tidak berlubang bambu yang ada di sini. Nggak tahu, yang jelas bambunya tidak berlubang dulur. Untuk pencarian atau eksekusi ini karena medannya sangat sulit, ini tidak akan kami ambil video dulur. Lokasinya sangat sulit dulur. Ini rumput bambu ini bercampur dengan kayu yang roboh ini. Ya, video kami jeda. Oke wis.
Betul. Nah, hah? Oh, telur. Ketok langka. Ketok langka. Iki malah papat iki. Siji, loro, telu, papat. Keropos. Ropot ya. Tak ongkek lho jadiku ya. Enak toh. Iki. Tempal. Iki mau dia. Serba sulit iki jadi. Tempate sing anu iki. Tempate medane sing enggak sip iki. Medane susah. Ora enak lah bikin. Cara orang ambruk ya enak. Kayu bareng dua dulu. Kalau dia menang ae lho, Kak Batak ngono lho. Niki liyane iki ya. Kamera.
kuat, kuat. HP ku ngono. Tergaring sering. Ya, sulitnya minta ampun dulur untuk pengambilannya. Untuk sementara video kami hentikan dulu. Kita melanjutkan pembulangan dan pencarian. Nah, ini kondisi kita berada di atas gunung ini, di lereng-lereng gunung ini. Untuk selanjutnya kami jeda dulu untuk eksekusi pengambilan bambu. Untuk pencarian untuk sementara tidak kami ambil gambar karena posisi yang sangat sulit dulur. Mudah-mudahan manfaat dan membawa suatu keberkahan. Amin ya robbal alamin. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kita sekarang sudah beristirahat ini di bawah gua Langgar ini. Ini kita ditemani Cak Ropi. Ternyata bambu yang kita bolang ini sudah posisi roboh, rongkat, dan kering. Akhirnya untuk pembolangan sangat sulit. Nah, ini termasuk hasil bolangan. Nah, ini termasuk dimasukkan ke kurung. Ini masuk saja ke kurung ini. Ini ada rospen di carangnya, tapi ini karena melengkung. Sebenarnya ini bisa dimasukkan ke bambu kurung, nih, carang kurung ini ya. Ini masuk carang kurung saja ini. Ini. Untuk selanjutnya kami juga menemukan ini. Ini ada penemuan, yaitu di sini ada 1, 2, 3, 4 hidup 3 ruas. Ini bisa dikatakan bambu jangkung. Nah, ini bisa dinamakan carang jangkung karena di sini ada 3 ruas. Berarti di sini ada 3 luk. Berarti namanya carang jangkung. Untuk bambunya ini bambu buntet ini. Ini buntet ini dulur, nggak ada lubangnya dan carangnya carang jangkung. Untuk yang di atas ini juga buntet ini dulur. Nah, ini juga buntet, nggak ada lubangnya ini. Ini bambu buntet, carangnya carang jangkung. Ini sebagai untuk yang bersifat jangkung-jangkung atau menjaga atau sebagai penjaga. Yang satu kurung sebagai pagar, rajanya pagar goib ini sebagai kurung. Yang ini carang kurung. Ya, ini kita juga mendapatkan carang. Ini bisa disebut sebagai belalai gajah juga bisa. Ini ruas pendek dan melengkung ke bawah kayak carang belalai gajah. Ini kalau dilihat dari segi esoterisnya,
Jadi segi mistisnya, ini khatamnya atau isinya energinya, ini termasuk puter giling. Ini carang puter giling. Kenapa? Ini melengkung dan kembali ke batang utama. Ini bisa disebut carang puter giling. Ini carang puter giling untuk sebagai penjaga harta atau benda, untuk mengembalikan kita ketika dicuri orang. Nah, ini sambungan daripada bambu ini. Kayak asalnya kayak gini, karena untuk pengambilannya tadi yang sulit, akhirnya bambu ini saya potong yang atas carang carang puter giling, dengan yang bawah carang jangkung, dan bambu utamanya bambu buntet. Nah, ini untuk selanjutnya, ini bisa disebut carang sabdo lutut, tapi karena ruasnya terlalu lebar, akhirnya ini bisa disebut naga. Naga apa ini? Ini yang jelas ini kayaknya sabdo lutut ini. Nah, ini. Terus yang selanjutnya, ini juga di sini kita selalu menemukan yang namanya carang puter giling. Ini juga puter giling, sama seperti yang tadi. Tapi ini kan carang kecil, yang itu carang besar, sama. Ini juga sama. Yang ini sebenarnya ini bisa masuk ke puter giling, juga bisa masuk di carang kurung. Ini bisa masuk puter giling, juga bisa masuk carang kurung, sama-sama sebagai pagar goib atau rajanya pagar goib. Nah, ini selanjutnya, ini kita juga mendapatkan rospen, ruas pendek. Nah, ini termasuk juga unik. Ini termasuk bagian daripada rospen, ruas pendek untuk sambung rosok, dulur. Untuk sambung rosok. Untuk selanjutnya, kita juga menemukan ini badar sejajar. Ini badar sejajar. Ini sebenarnya ininya sudah kropos, ini tadi akhirnya putus, akhirnya yang ketinggal yang di atas ini. Nah, ini karena kondisinya sudah seperti ini sebenarnya ini badar sejajar. Ini di sini ada ruas-ruas, dan di sini ada tunas-tunas yang sudah kering, dan tunas ini berbaris mengikuti alur daripada badar ini. Nah, ini sebagai kerejekian, ini untuk sebagai penjaga, sebagai pagar goib juga. Ini namanya carang, ini namanya badar sejajar. Ini gimana, dulur? Ini kondisi sudah kering karena posisi rumpun bambunya tadi sudah roboh. Nah, ini. Dan selanjutnya kita juga menemukan ini namanya sebenarnya juga badar, tapi ini bisa disebut pancoran emas Songgo Buwono, dulur. Ini pancoran emas Songgo Buwono. Mengapa kok demikian? Ini sebenarnya berasal dari bambu yang tidak mampu untuk tumbuh, dan akhirnya ketika dia menginginkan untuk hidup, maka dia mengeluarkan tunas-tunas sebagai penopang daripada kehidupannya. Ini namanya pancoran emas Songgo Buwono, dulur. Filosofinya untuk kerejekian, juga untuk kewibawaan. Ini pancoran emas Songgo Buwono. Untuk ruas-ruasnya junjung derajat.
Ya, pokoknya baik semua ini. Nah, untuk selanjutnya ini ruas pendek bawah. Ini bisa disebut sebagai pancoran emas ini. Tapi karena di sini itu patahnya terpotong bukan secara alami, ini bisa disebut sebagai sambung rasa tumpang sari junjung derajat. Nah nih, tapi semuanya sudah dalam keadaan kering. Yang penting hasil bulangan pada hari ini mendapatkan hasil seperti apa yang kita hasilkan, kita syukuri saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya tadi kita mendapatkan petuk, tapi kenyataannya ketika saya tarik petuknya itu putus, ajur. Karena apa? Kondisi sudah termakan rayap. Jadi sebenarnya tadi kita mendapatkan petuk karena saya punya insting bahwasanya ketika saya naik ke gunung dan di gunung itu terdapat tempat yang dikeramatkan, insya Allah di tempat seperti itu tidak muhal atau bisa saja terjadi adanya bambu petuk. Kenyataannya tadi kita sudah menemukan bambu petuk, tapi ternyata bambunya sudah termakan rayap. Akhirnya ketika saya tarik, bambunya putus dan hancur. Seperti halnya yang terjadi pada ini. Ini sebenarnya sudah dimakan rayap juga ini. Tapi ini masih bisa dibawa, dimanfaatkan. Kita bawa pulang sebagai bahan koleksi atau sebagai benda kenang-kenangan yang berasal dari Gunung Tanggul Asih, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Untuk desanya Desa Grenden. Kayaknya sudah cukup. Mudah-mudahan semuanya akan membawa manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rumpun, salam satu hobi, dan salam bambu unik Nusantara. Selalu berjaya. Wassalam.